Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekan Pria Pratama. Jadi saya dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang praktikum statistik bab 7 yang berjudul analis regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh harga dan penjualan terhadap keuntungan harian pedagang nasi goreng. Oke. Di sini udah ada datanya, data dari hasil output SPSS. Yang pertama ada dari metode enter, di mana variabel dependent atau Y sama dengan keuntungan. Variabel ini adalah variabel yang berpengaruh, yang dipengaruhi atau yang ingin Anda prediksi. Yang kedua, variabel independen atau X, yaitu penjualan dan harga. Ini variabel bebas yang bisa diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel keuntungan. Dan juga ada metode enter, yaitu metode standar dalam analis regresi linear berganda, di mana semua variabel independen yang dimasukkan akan langsung digunakan dalam model tanpa seleksi otomatis. Jadi bisa diartikan tidak ada variabel yang dieliminasi terhadap signifikasi statistik. Semua variabel penjualan dan harga tetap masuk ke dalam model, meskipun nanti salah satunya bisa saja tidak signifikan secara statistik. Yang kedua ada persamaan regresi linear berganda. Sini ada tabel yang menunjukkan bahwa harga penjualan ataupun keuntungan lah, sebenarnya keuntungan ya ini ya guys ya, berdasarkan hasil output di atas ya guys di tabel, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 34,955 ditambah 3,052 atau harga ditambah 5,676 penjualan. Untuk membuat persamaan tersebut maka bisa dilihat pada tabel coefficients pada kolom B, jadi yang di atas, di understand this coefficient, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka constant pada unstranded coefficient. Angka konstan pada unstandardized coefficient yaitu 34,955. B sama dengan angka koefisien regresi harga dan penjualan pada unstandardized coefficient sama dengan 3,052 dan 5,675 gitu guys. Nanti bisa dilihat sendiri di tabel coefficients. Yang kedua, dan ada juga yang ketiga dengan cara uji hipotesis pada analis regresi linear berganda. Uji ini itu berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu yang pertama dengan cara penguji hipotesis hubungan parsial, yaitu dengan cara pengujian parsial X1 terhadap Y. Tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keuntungan, sedangkan H, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keuntungan. Yang kedua, pengujian parsial X2 terhadap Y. O-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penjual terhadap keuntungan, dan hanya terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan terhadap keuntungan. Itu semua bisa dibandingkan nilainya, yaitu dengan SIG atau P strip value dengan alpha atau 0,05. Di sini juga ada tabel yang menunjukkan keputusan uji kompetensi nilai SIG. Yang berpengaruh jika nilai signifikasi atau SIG lebih kecil daripada alpha 0,05, itu berpengaruh. Sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu jika nilai signifikan SIG lebih besar daripada alpha 0,05, itu yang tidak dipengaruhi. Itu. Jadi ya hasil dan kesimpulan dari uji hipotesis yaitu: 1. Variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,865, lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Kedua, variabel penjualan memiliki nilai signifikansi terhadap 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan yang memiliki pengaruh signifikansi secara parsial terhadap keuntungan, sedangkan variabel harga tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Oke, di sini juga ada cara membandingkan nilai hitung dengan T-table. Ini kriteria, lihat sendiri table tersebut. Ada juga kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Oke. Ada di sini jika nilai T strip hitung atau TH lebih besar table TA, itu pengaruh. Sedangkan jika nilai T hitung dalam kurung TH lebih kecil daripada table atau TA, itu tidak berpengaruh. Hasil dan kesimpulan: berdasarkan perbandingan T hitung dan T-table dapat disimpulkan bahwa: pertama, variabel harga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keuntungan karena nilai T hitung lebih kecil daripada T-table, yaitu 0,171 lebih kecil daripada 2,048. Yang kedua, variabel penjualan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keuntungan karena T hitung lebih besar daripada T-table, yaitu 6,376 lebih besar daripada 2,048. Dengan demikian, penjualan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keuntungan dalam model ini. Jadi dengan cara ini penjualan itu paling berpengaruh terhadap keuntungan gitu. Selanjutnya ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y.
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga dalam kurung X1 dengan penjualan X2 terhadap keuntungan Y. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga X1 dan penjualan X2 terhadap keuntungan Y. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Sini sudah ada table yang terdapat ada keuntungan dan penjualan harga. Kriteria keputusan uji kompetensi nilai sig yaitu ada dua, terbiasa, biasa. Ada yang berpengaruh sama dengan jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dibanding alpha 0,05. Sedangkan yang tidak terpengaruh yaitu jika nilai signifikansi atau sig lebih besar daripada alpha 0,05. Hasilnya adalah pada tabel ANOVA dipengaruhi nilai signifikansi sig terbesar sebesar 0,000 karena nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan hipotesis 0 atau HO ditolak dan hipotesis alternatif atau HA terima. Membandingkan nilai F hitung dalam kurung FH dengan F table FA. Oke. Ini ada table. Nanti kalian sendiri aja ya guys ya. Kriteria perusahaan uji hipotesis berpengaruh yaitu jika nilai F hitung dalam kurung FH lebih besar dibandingkan F table. Yang tidak berpengaruh jika nilai F hitung atau FA lebih kecil dibandingkan F table. Hasilnya adalah nilai F hitung, karena nilai F hitung 22,781 lebih besar dibandingkan F table ya 2,048, maka berada di bawah patokan H0, yaitu bisa dibilang berpengaruh lah, ada pengaruhnya gitu. Dan terakhir dan yang keempat yaitu ada analisis koefisien korelasi di antara model summary. Jadi analisis ini analisis yang koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan atau besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan. Bisa lihat sendiri ini ada tabel ini, saya juga kurang tahu ya guys ya, mohon maaf. Yang kedua ada arah korelasi atau hubungan, positif dan negatif. Yang positif sendiri itu yaitu bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, atau jika X ke atas maka Y juga ke atas, jika X ke bawah maka Y juga ke bawah, arahnya ke bawah. Sebaliknya juga ada negatif, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, yaitu X ke atas maka Y nya ke bawah. Jadi positif dan negatifnya itu berbalik ya, beda jauh. Hasilnya adalah analisis koefisien simultan. Nilai R sama dengan 0,792 berdasarkan skala korelasi pada gambar di antara 0,792
0,70 sampai 0,90. Maka nilai tersebut termasuk dalam kategori korelasi positif kuat. Artinya, secara simultan, variabel penjualan dan harga memiliki hubungan yang kuat dan searah, yaitu positif terhadap variabel dependent. Hasil yang kedua yaitu analis koefisien korelasi parsial variabel harga. Nilai T hitung sama dengan 0,171 dan SIG sama dengan 0,865, lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya, secara parsial harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent atau keuntungan. Korelasi parsialnya sangat lemah dan tidak signifikan. Oke, sedangkan variabel penjualannya yaitu nilai T hitung sama dengan 6,376 dan SIG sama dengan 0,000, lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Artinya secara parsial penjualan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent atau keuntungan dengan nilai beta sama dengan 0,800. Hubungan parsialnya sangat kuat dan positif. Kesimpulannya dari koefisien korelasi parsial berdasarkan uji parsial atau uji T, dapat ditemukan bahwa variabel penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keuntungan. Dengan hubungannya sangat kuat, yaitu beta sama dengan 0,800 dan SIG 0,000. Variabel harga tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keuntungan karena nilai SIG itu 0,865 lebih besar daripada 0,05 dan beta hanyalah 0,021. Dengan tersebut, hubungan korelasi simultan yang kuat yaitu R sama dengan 0,792 lebih banyak dipengaruhi oleh variabel penjualan, bukan oleh harga. Selanjutnya ada yang kelima, analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi itu memberikan informasi tentang determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja tenaga kependidikan, dapat dilihat pada nilai R square atau R kuadrat yang terdapat pada model Summer itu yang di atas. Hasilnya yaitu nilai R square atau R2 sebesar 0,628 menunjukkan bahwa sebesar 62,8% variabel atau perubahan dalam variabel kinerja tenaga kependidikan dapat dijelaskan oleh variabel penjualan dan harga secara simultan. Sisanya yaitu 37,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Dengan demikian, model regresi ini cukup kuat dalam menjelaskan pengaruh dua variabel bebas, yaitu penjualan dan harga terhadap variabel terikat atau kinerja tenaga kependidikan karena nilai R2 R kuadrat berada di atas 0,5. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan dari saya itu terlalu cepat dan buat pendengar bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama dari kelompok 2, izin pamit. Bye bye.